Hai, assalamualaikum. Kali ini saya akan menyuguhkan dua resep kue tradisional yang pastinya enak. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya ke resep yang pertama. Untuk bahannya di sini saya gunakan 5 buah pisang raja. Ini sudah kematangan dan kita sudah buka kulitnya ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada 80 gram gula merah, ini sudah disisir, dan 3/4 butir kelapa yang sudah diparut seperti ini ya. Kita pakai putihnya saja. Lanjut di sini ada 12 sendok makan tepung terigu, dan sekarang kita langsung saja ya ke cara pembuatannya. Untuk langkah pertama di sini akan kita haluskan terlebih dahulu pisangnya ya. Saya gunakan gelas plastik seperti ini, atau teman-teman boleh pakai alat apa aja yang kalian punya ya. Selanjutnya kita masukkan setengah sendok teh garam. Kita masukkan juga kelapa parutnya. Dan ini gulanya kita masukin juga. Sekarang ini akan saya aduk-aduk rata terlebih dahulu sampai semuanya tercampur dengan baik ya. Lalu di sini mau saya tambahkan dengan 100 ml santan. Ini agar adonannya itu tidak terlalu keras ya teman-teman saat sudah matang nanti. Ini tinggal kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan 12 sendok makan tepung terigunya. Lalu ini tinggal kita aduk-aduk rata kembali sampai semua bahan ini tercampur dengan baik ya. Dan sekarang kita langsung saja ya ke cara pembungkusannya. Di sini saya sudah siapkan beberapa lembar daun pisang. Ini sudah dipanaskan di atas api kompor agar lentur saat digunakan tidak mudah robek ya. Nah, di sini tinggal kita ambil adonannya kurang lebih 2 sendok makan. Dan ini tinggal kita lipat ya. Cara membungkusnya cukup mudah. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada videonya. Saya rasa jika teman-teman melihat videonya, pasti teman-teman bisa melakukannya di rumah ya. Hasilnya seperti ini. Dan kita akan lakukan proses yang sama sampai adonan ini habis terbungkus ya. Untuk hasilnya di sini saya dapat 12 bungkus seperti ini. Bisa kurang atau lebih tergantung ukuran besar kecilnya yang teman-teman buat ya. Selanjutnya tinggal kita kukus. Nah, ini sudah saya susun di atas panci pengukus. Ini akan kita kukus kurang lebih 30 menit atau sampai kuenya ini benar-benar matang ya. Nah, setelah 30 menit berlalu, ini dia hasilnya. Ini sudah matang ya. Ini langsung saja akan kita angkat dari kukusannya. Kemudian ini sudah siap kita sajikan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan selagi panas ini boleh kita rapi-rapikan. Untuk bentuk yang kurang bagus ya, ini tinggal kita tekan-tekan seperti ini. Nah, caranya cukup mudah ya teman-teman. Untuk rasanya sangat enak, perpaduan yang sangat sempurna antara pisang, kelapa dan juga gula merahnya ya. Nah, ini teksturnya tidak banyak ya, padat tapi tidak keras. Nah, pastinya ini sangat cocok dinikmati sebagai sarapan di pagi hari, teman ngeteh ataupun ngopi ya. Buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain resepnya. Dan sekarang kita langsung saja ya ke resep yang kedua. Dan sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya. Nah, untuk bahan pertama di sini saya ada tepung beras ketan. Saya gunakan merek Rose Brand dan beratnya ini 250 gram ya, teman-teman. Selanjutnya sudah saya pindahkan ke wadah yang agak lebih besar seperti ini. Agar saat membuat adonannya nanti lebih mudah ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada kelapa parut. Saya gunakan 1 butir yang ukuran sedang. Nah, untuk kelapanya ini sebaiknya gunakan kelapa tengah tua ya teman-teman. Jangan terlalu tua ataupun terlalu muda. Nah, di sini juga ada gula merah. Ini kurang lebih 250 gram ya, sudah saya sisir. Di sini juga ada beberapa lembar daun pisang. Untuk daun pisang yang kita gunakan, pastikan daunnya itu sudah lemas ya. Ini sudah saya panaskan di atas api kompor agar saat digunakan nanti tidak mudah robek ya. Dan sekarang kita langsung saja ya ke tahap pembuatannya. Pertama-tama di sini saya tambahkan dengan garam kurang lebih setengah sendok teh. Lanjut di sini akan saya tambahkan juga dengan vanili bubuk. Ukurannya sama ya, setengah sendok teh.
Langkah selanjutnya akan saya aduk-aduk terlebih dahulu ya untuk bahannya ini. Nah, setelah dirasa cukup, untuk kelapanya boleh kita masukkan juga ya. Dan ini tinggal kita aur-aurkan aja seperti ini. Jangan ditekan ya teman-teman, cukup dicampur-campur aja ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan air sama sekali ya teman-teman. Saya gunakan saja kelembapan daripada kelapanya ya untuk membentuk adonannya ini. Jadi adonannya ini sedikit kering ya. Nah, seperti ini. Dan jika dirasa cukup, selanjutnya kita ke tahap pembungkusannya ya teman-teman. Nah, di sini untuk cara membentuknya, teman-teman bisa lihat pada videonya ya. Nah, pertama kita buat kerucut seperti ini dulu. Lanjut kita ambil 1 sendok makan adonannya ya. Selanjutnya boleh kita tambahkan dengan sedikit gula merah. Seperti ini. Lanjut kita timpa lagi dengan adonan berasnya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita bungkus ya. Dan hasil bungkusannya seperti ini. Saya rasa kalau teman-teman melihat videonya pasti teman-teman bisa melakukannya di rumah ya. Dan di sini agar lipatannya ini tidak terbuka, ini akan saya sematkan dengan lidi. Atau teman-teman boleh pakai tusuk sate ya. Nah, ujungnya ini boleh kita rapikan menggunakan gunting seperti ini ya. Nah, hasilnya ini sangat menarik ya teman-teman. Seperti ini ya hasil akhirnya. Dan kita akan lakukan proses yang sama sampai semua adonan ini habis ya. Dan untuk mempersingkat waktu di sini untuk cara membungkusnya ini akan saya skip aja ya. Karena saya rasa teman-teman juga pasti bisa melakukannya di rumah ya. Dan setelah selesai ini dia hasilnya. Dari 250 gram tepung beras ketan tadi saya dapatkan 20 bungkus ya, ukurannya seperti ini. Untuk banyaknya hasil yang kita dapat tergantung dari besar kecilnya ukuran yang teman-teman buat ya. Selanjutnya ini sudah siap kita kukus. Kita akan menyiapkan panci pengukusannya. Dan ini tinggal kita susun-susun aja ya di atas pancinya seperti ini. Nah, ini lanjut saja ya, akan kita angkat ke atas kompor. Dan langsung saja akan kita tutup. Dan ini posisi kompornya sudah dalam keadaan menyala. Ini akan kita kukus kurang lebih 40 sampai 45 menit atau sampai kuenya ini benar-benar matang ya. Dan setelah 40 menit berlalu ini dia hasilnya, ini sudah matang. Dan selanjutnya ini tinggal kita angkat, kemudian kita sajikan. Dan ini mau lanjut saya keluarkan dari pancinya ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Ini kue tradisional khas Jawa, biasa disebut dengan iwel-iwel atau auk-auk ya. Dan ini kali pertamanya saya mencobanya ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah pernah merasakan enaknya kue ini di acara hajatan orang Jawa ya. Dan karena saya suka dengan rasanya, jadi saya mencoba untuk membuatnya. Dan ternyata ini sudah berhasil, rasanya enak. Lumer gulanya ditambah dengan gurih daripada adonan ketannya, sangat enak ya. Tapi saya rasa ini masih kurang lembut ya teman-teman. Kalau teman-teman punya tips dan trik bagaimana cara membuat kue ini menjadi lembut meskipun sudah dingin, kalian bisa komen-komen di bawah kolom komentar ya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian suka ya dengan resepnya. Dan jangan lupa dukungannya juga dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah.